Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi Suryajaya. Selamat datang di channel YouTube saya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang lagi mengenai Brazilian Jiu-Jitsu dan serba-serbinya. Dan bagi Anda yang baru pertama kali lihat di channel saya, nama saya Rudi Suryajaya. Dan saya mempunyai klub Brazilian Jiu-Jitsu bernama Shaka Brazilian Jiu-Jitsu Academy. Dan bagi Anda juga mungkin yang belum subscribe di channel saya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe di channel saya, karena banyak sekali video-video teknik ataupun video-video lain yang memperbincangkan mengenai serba-serbi Brazilian Jiu-Jitsu. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang banyak sekali ditanyakan kepada saya. Saya kira sudah cukup banyak orang yang mengerti, tetapi ternyata dari DM yang masuk di WhatsApp saya, di Instagram, banyak yang masih mempertanyakan mengenai masalah belt di Brazilian Jiu-Jitsu. Dan hari ini saya akan membahas lengkap mengenai belt di Brazilian Jiu-Jitsu. Karena banyak sekali yang tanya ke saya, loh kok kenapa kok di Brazilian Jiu-Jitsu itu ada belt warna hijau, kok ada yang warnanya oranye? Ada juga yang tanya, yang paling sering ditanyakan selalu adalah berapa lama saya bisa menjadi seorang black belt. Kenapa Rudi ini sudah latihannya sudah lama kok masih di purple belt, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita akan membahas satu persatu mengenai masalah belt di Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi pembagiannya adalah seperti ini, teman-teman. Kalau kita lihat yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu, itu selalu membagi yang namanya belt menjadi dua. Jadi yang pertama adalah belt untuk youth. Jadi kategori youth itu adalah untuk orang yang berusia di bawah 16 tahun. Oke, jadi 16 tahun ke bawah itu hitungannya youth. Di atas 16 tahun itu baru masuk kategorinya adult atau masuk kategori dewasa. Nah, di situ ada dua pembagian sistem untuk pembagian belt. Oke. Supaya kita bahas yang umum dulu, kita akan membahas dari belt yang adult. Ini yang banyak orang sebetulnya mulai aware, mulai banyak yang tahu, tetapi juga banyak yang belum tahu. Jadi untuk belt di Brazilian Jiu-Jitsu selalu kita mulai dari sabuk putih. Let's say Anda berusia di atas 16 tahun, saat ini Anda mau bergabung di Brazilian Jiu-Jitsu, sabuk yang pertama Anda pakai adalah sabuk berwarna putih. Ya. Jadi sabuk putih ini awal Anda mulai selalu sabuknya putih pasti. Dan berapa lama Anda akan menjadi seorang white belt ini sangat beraneka ragam, tergantung dari kemampuan Anda, bagaimana penangkapan materi Anda dalam kelas di Brazilian Jiu-Jitsu. Tetapi pada umumnya seorang itu akan berada di posisi white belt average. On the average itu adalah sekitar 2 tahun. 2 tahun bisa lebih, ya. Kalau bisa juga di bawah itu, memungkinkan. Tetapi on the average untuk Anda menjadi seorang blue belt secara resmi, kalau dari IBJJF itu seingat saya kurang lebih membutuhkan minimal harus sudah berlatih 2 tahun baru Anda bisa naik ke level berikutnya, yaitu menjadi seorang blue belt. Jadi dari white, step yang berikutnya adalah menuju ke level blue belt, ya. Jadi ini ada blue belt. Blue belt itu adalah level kedua. Jadi setelah white Anda naik ke blue belt kalau Anda berusia di atas 16 tahun. Jadi persyaratan untuk Anda menjadi blue belt itu harus di atas 16 tahun. Jadi kalau ada orang yang memberikan blue belt untuk anak di usia di bawah 16 tahun, itu bagaimana? Kalau saya boleh ngomong, itu ngawurnya luar biasa. Karena di peraturan IBJJF pun tertulis resmi bahwa untuk blue belt itu minimal adalah 16 tahun. Oke. Nah, di blue belt itu Anda akan belajar teknik-teknik yang lebih di atas dari teknik-teknik yang di level white belt, atau Anda juga bisa mendalami teknik-teknik yang ada di white belt tadi. Anda lakukan lebih bagus, Anda lakukan lebih presisi, Anda lakukan lebih timingnya tepat, speednya bagus dan sebagainya. Oke. Itu di level blue belt. Dan Anda di level blue belt sebelum Anda bisa naik ke level berikutnya, itu secara peraturan itu minimal baru Anda bisa naik ke level berikutnya, yaitu Anda bisa naik ke level purple belt. Oke.
Jadi ini belt yang berikutnya, grade berikutnya setelah blue adalah Anda berpindah ke purple belt. Jadi setelah Anda menguasai materi-materi yang ada di blue belt, Anda membuktikan skill Anda mengasah kemampuan Anda bisa naik ke level berikutnya yaitu purple belt. Dari tadi purple belt ada step berikutnya adalah Anda naik lagi ke level brown belt. Anda bisa naik lagi ke level brown belt. Brown belt ini level di atas purple. Jadi urutannya tadi white, pertama putih, kemudian yang kedua Anda di sabuk biru, kemudian yang ketiga sabuk ungu, purple, keempat Anda di sabuk coklat. Oke, ini sabuk coklat. Jadi sabuk coklat ini levelnya sudah di atas lagi. Jadi jumlah pemegang sabuk coklat di Indonesia mulai banyak saat ini, mulai cukup banyak pemegang sabuk coklat. Oke, jadi itu mereka sudah meluangkan waktu, kalau kita hitung-hitung minimal sesuai dengan peraturan itu paling tidak sudah di atas 5 tahun lebih, ya kan? Walaupun kenyataannya kita kalau di dunia sebetulnya tidak ada satu batasan waktu minimal Anda kapan naik sabuk dan sebagainya, nggak ada perbatasannya. Yang dilihat adalah kemampuan dan skill Anda. Oke, itu brown belt. Setelah dari brown belt baru Anda bisa naik lagi ke level black belt. Oke, baru Anda naik lagi ke level black belt. Dan black belt saat ini di Indonesia juga jumlahnya sudah cukup banyak sekali. Jadi pastikan kalau Anda mau belajar Brazilian Jiu-Jitsu, Anda mencari lineage dari black belt yang pasti, yang lineage-nya benar, urut-urutannya benar, dari mana gurunya siapa dan sebagainya. Oke, jadi itu 5 urutan belt yang ada untuk dewasa. Jadi dari white belt, blue belt, purple, brown, kemudian menjabat level black belt. Nah, kita ngomongkan mengenai prasyarat-prasyarat untuk orang mendapatkan belt tadi itu berbeda-beda. Jadi di beberapa tempat latihan itu tidak ada yang diutamakan saat Anda mau naik belt itu adalah personal. Jadi dari masing-masing guru yang pengajar, sekali lagi saya ingatkan bahwa yang bisa memberikan kenaikan belt itu semestinya hanyalah black belt atau higher belt dengan persetujuan dari black belt yang ada. Jadi tidak bisa kalau seperti saya purple terus diam-diam pokoknya saya ngasih murid saya kasih blue belt, itu jelas nggak boleh, harus dengan persetujuan dari higher belt yang levelnya black belt. Nah, ke beberapa tempat itu tidak ada yang namanya ujian. Jadi yang ada adalah guru itu melihat muridnya berkembang di kelas seperti apa perkembangannya, di kelas ini jago, kemudian dia bisa kuasai materi, dia bisa menunjukkan materinya dengan baik, pemakainya waktu sparring bisa, waktu pertandingan dipakai juara misalkan. Jadi itu ada beberapa kriteria yang dipegang. Jadi tidak ada ujiannya, tahu-tahu muridnya di kelas, tahu-tahu dipanggil. Mungkin Anda pernah lihat video-video seperti itu, banyak video-video yang misalkan tahu-tahu muridnya dipanggil, kemudian dipanggil depan kelas, tahu-tahu dikasih belt. Alright guys, okay, so today I need to make an announcement, okay? It's the last day of Coach Dom as a coach because he became a professor today. Oke, selamat ya, kamu naik belt. Nah, itu seperti itu, tidak ada satu ujian yang resmi. Itu yang pertama. Tapi ada juga yang kedua, bahwa seorang coach itu melakukan yang namanya ujian yang resmi. Dan itu cukup banyak juga sekolah-sekolah yang melakukan hal seperti itu. Jadi banyak sekolah juga yang melakukan, murid ini harus melakukan demonstrasi teknik, mereka harus melakukan menunjukkan tekniknya bisa menguasai dengan baik, kemudian ada sesi sparring, dia bisa menunjukkan memakai tekniknya dengan benar pada waktu dia sparring dan sebagainya. Setelah itu diuji semuanya oke, baru kemudian murid itu mendapatkan belt yang sesuai.
Jadi itu cara yang kedua. Ada juga yang beberapa perguruan juga yang ekstrim case-nya adalah dinilai itu dari mana? Dari pertandingan. Nah, beberapa tempat-tempat yang sangat kompetitif itu juga memakai patokan untuk pertandingan. Jadi kalau dia memang sering juara, misalkan dia sering juara di level blue belt, dia sering juara, berarti skillnya secara average dia sudah di atas rata-rata blue belt yang lain. Jadi saat itu dia layak untuk mendapatkan purple belt. Oke. Salut la performance de Tainan qui passe très peu de... Itu adalah beberapa cara penilaian yang ada di dunia Brazilian Jiu-Jitsu, dan memang mungkin ada yang pakai sistem-sistem yang lainnya. Oke. Kemudian satu hal lagi yang mau saya bahas adalah mengenai strips. Nah, ini penting. Sabuk di Brazilian Jiu-Jitsu ini sebetulnya unik, dan ini menurut saya berbeda dengan bela diri yang lainnya. Saya tidak tahu, saya sendiri cukup banyak mengikuti beberapa bela diri sebelum saya ikut di Brazilian Jiu-Jitsu. Cuman sejauh yang saya pelajari, Anda bisa cek search di internet pun, yang namanya bela diri yang di ujung sabuknya ada strip bar warna hitam seperti ini. Oke, warna hitam. Ini blue belt juga warnanya ada warna hitam di sini. Oke. Kalau brown belt nanti juga ada ujungnya ada strip warna hitam seperti ini. Sejauh yang saya tahu ini hanya ada di Brazilian Jiu-Jitsu. Oke. Kalau nanti sabuk Anda warnanya sudah sabuk hitam, bal ini warnanya bukan hitam, tapi bal ini warnanya merah. Sejauh yang saya tahu, posisi bal seperti itu hanya ada di Brazilian Jiu-Jitsu. Walaupun saat ini juga ada beberapa yang tiru-tiru pakai belt seperti itu, dan ini membuat rancu sebetulnya. Oke. Nah, fungsinya bal ini sebetulnya apa? Fungsinya bal warna hitam atau warna merah kalau di black belt itu adalah untuk memberikan strips seperti ini. Ini blue belt saya pakai ini berapa tahun? Berarti kurang lebih 4 tahun saya pakai blue belt ini. Oke. Warnanya tidak hitam lagi, dan balnya warnanya tidak hitam, luntur sudah. Oke. Nah, ini strip saya. Pemberian strips itu akan dipasangkan di bar yang berwarna hitam ini. Dan harus Anda pahami bahwa bar warna ini strips tidaklah wajib diberikan. Oke, beberapa perguruan itu akan memberikan strips secara rutin. Jadi stripsnya full 1, 2, 3, 4 strip baru Anda bisa naik ke belt yang berikutnya. Tetapi ini tidaklah wajib, karena banyak tempat latihan juga tidak memberikan strips secara rutin. Di white belt saya kenapa enggak ada stripnya? Ya karena zaman saya ikut BJJ belum ada orang yang jual sabuk BJJ. Jadi waktu itu saya masih pakai, nah ini white belt saya, mereknya Jirugi. Nah, ini belt apa Anda tahu? Kalau Anda yang tahu Jirugi itu apa? Itu merek taekwondo. Ya, kenapa kok saya pakai sabuk taekwondo? Saya pakai belt ini selama 5 tahun, teman-teman. Jadi saya pakai white belt ini 5 tahun. Kok pakai white beltnya kok white belt taekwondo? Ya iya, karena pada zaman saya ikut tahun 2009 belum ada orang yang jualan belt BJJ. Adapun harganya mahal, harus import. Jadi saya mikir ya sudahlah, saya pakai white belt yang ada dulu. Oke. Dan waktu itu pun saya juga dapat strip cuma 1. Ini stripnya udah hilang, merotol stripnya, cuma ada bekasnya aja. Saya cuma dapat strips itu cuma dapat 1. Setelah 5 tahun saya cuma dapat 1 ini. Terus saya ke Bali, waktu itu saya dengan Profesor Niko, saya diuji, saya dapat blue belt. Di blue belt ini pun saya cuma punya strip cuma 2. Sebelum saya dapat purple belt saya cuma 2. Jadi tidak ada satu kewajiban harus dapatkan strips. Oke. Itu penjelasan mengenai white belt sampai black belt. Kalau setelah black belt, ada apa lagi setelah black belt? Setelah black belt, Anda bisa lihat, saya pasangkan gambarnya setelah ini. Setelah black belt itu Anda bisa dapatkan strip 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai strip 6. Itu Anda bisa dapatkan strips. Strips itu didapatkan dari siapa? Dari guru kita lagi yang sudah di atasnya black belt.
Jadi dari secara peraturan setiap 3 tahun itu bisa mendapatkan 1 strips kalau masih aktif di Brazilian Jiu-Jitsu itu. Jadi ada peraturan seperti itu. Setelah itu Anda akan mendapatkan yang namanya coral belt. Di coral belt itu beltnya Anda akan berwarna hitam dan merah, selang-seling hitam merah hitam merah hitam merah. Oke. Itu Anda pakai sampai Anda mencapai nanti peringkat dan 8. Itu warnanya adalah warna putih dan warna merah. Setelah itu nanti ada red belt, tapi udah jangan dibahas lah, itu hal yang jauh. Oke, kita hitung dari white, blue, purple, kemudian brown, kemudian black. Dan lagi satu lagi ada pertanyaan yang menanyakan kepada saya, kok ada yang namanya black belt tapi pakai stripsnya warnanya bukan merah. Ya, ada gambarnya. Stripsnya bukan merah tapi stripsnya warnanya putih. Nah, itu apa artinya? Berarti orang itu adalah seorang kompetitor. Seorang kompetitor di Brazilian Jiu-Jitsu banyak yang full timer kompetitor. Jadi mereka tidak melatih, mereka full time kompetitor. Mereka bisa memilih memakai strips warnanya putih. Jadi ada memang beltnya hitam tapi stripsnya warnanya putih. Jadi mereka kompetitor. Oke. Kemudian ada juga orang yang mengajar. Nah, setelah karena dia adalah seorang pengajar, itu namanya profesor. Itu ada juga belt merah. Tapi di ujung atas dan di ujung bawahnya, lihat di gambar, di ujung atas dan di ujung bawahnya itu ada 1 strip yang warnanya putih, atas dan bawah. Itu berarti dia adalah seorang pengajar, atau dia mempunyai perguruan, atau dia mengajar. Pokoknya dia ngajar, entah di sekolahnya sendiri atau dia jadi asisten profesor dan sebagainya, tapi itu tempat. Oke, itu penjelasan saya mengenai belt adults di Brazilian Jiu-Jitsu. Semoga teman-teman yang habis nonton video ini semakin jelas mengenai pembagian belt di Brazilian Jiu-Jitsu, syarat-syaratnya apa, supaya nggak bingung. Oke, yuk tetap latihan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan teman-teman. Dan sekali lagi, belt itu bukan yang paling penting, tetapi belt itu adalah penghargaan atas apa yang latihan Anda sebagainya. Bukan hal yang paling penting, tetapi ya itu nanti akan dapat pada waktunya. Oke? Keep on training guys, and see you on the mat.